Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengurangi sifat kanibal untuk lobster konsumsi ya, terutama untuk lobster jenis red claw. Nah, buat kalian yang penasaran atau pengen tahu kenapa sih kok lobster itu bisa kanibal, jadi lobster itu emang kanibal dari sononya ya. Jadi saya juga bingung mau jelasin gimana. Pokoknya intinya lobster itu pasti kanibal atau dia itu suka memakan temannya sendiri kayak gitu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara meminimalisir atau cara mengurangi sifat kanibal si lobster. Karena kalau kita menghilangkan sifat kanibalnya itu gak bisa, tetapi kita bisa meminimalisir atau mengurangi kemungkinan dia kanibal. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa membuat apa yang ngarani? Apa wis? Ada beberapa faktor yang bisa membuat lobster itu sifat kanibalnya itu semakin tinggi. Nah, apa aja faktornya? Jadi yang pertama itu dari size kolam atau kapasitas lobster dalam satu kolam. Nah, kita ambil contoh kolam ini ya. Nah, ini merupakan kolam 2x1. Untuk isi lobster itu atau banyaknya lobster itu sesuai dengan size lobsternya ya. Nah, kemarin untuk yang 2x1 ini tak pakai isi lobster size di bawah 1 inci, pokoknya masih baru turun gendong. Itu tak isi 500 ekor. Itu masih kebanyakan. Nah, kok bisa kebanyakan? Karena setelah sebulan saya cek lagi itu lobsternya langsung berkurang 150 ekor. Dari 500 ekor itu hanya sisa 350-an. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dengan adanya pengurangan lobster dari 500 ke 350 itu bisa dipastikan bahwa lobster-lobsternya itu udah kanibal. Karena kapasitas 500 untuk kolam segini itu terlalu banyak. Oleh karena itu kemarin saya isi lagi di kolam ini itu cuma 250, jadi separuhnya. Saya isi separuhnya dan setelah 1 bulan dibesarkan di sini itu saya cek lagi dan ternyata kematiannya itu atau selisihnya itu cuma 20 sampai 30 ekoran. Nah, hal itu menandakan bahwa banyaknya lobster di dalam wadah pembesaran itu sangat mempengaruhi sifat kanibal si lobster. Nah, kayak gitu. Jadi kalian kalau mau pelihara lobster itu dalam satu tempat, lobsternya jangan terlalu banyak karena takutnya nanti dia kanibal. Nah, jadi kayak gitu. Satu faktor yang paling penting untuk meminimalisir sifat kanibal si lobster. Nah, faktor yang kedua itu dari shelter. Shelter ini apa? Nah, jadi shelter itu merupakan kayak gini. Shelter itu merupakan tempat berlindung untuk si lobster. Nah, kayak gini. Jadi, jumlah shelter wajarnya itu adalah 2 kali lipat dari jumlah lobster. Jadi, misal dalam satu kolam itu lobsternya ada 200, berarti kalian harus menyiapkan shelter 400. Nah, kayak gitu untuk mencegah sifat kanibal si lobster. Karena jika ada banyak shelter itu lobsternya bisa sembunyi satu shelter satu lobster, sehingga dia itu kemungkinan bertengkarnya itu akan berkurang. Nah, kemarin juga saya sudah melakukan eksperimen. Nah, tadi yang eksperimen di sini itu dengan jumlah shelter yang sama ya, cuman pembedanya itu jumlah lobster. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan luas kolam yang sama tapi dengan jumlah shelter yang berbeda. Nah, jadi kayak gini. Nah, kemarin di wadah yang ini di sini kemarin, tapi sekarang lobsternya udah dipindah ya karena udah besar. Nah, kemarin di wadah ini, di wadah seluas ini saya isi 150 lobster. Nah, ini bandingkan aja, yang sana 2x1 isi 250, yang sini 1x40 isi 150. Nah, kalau dipikir-pikir kan ini udah terlalu banyak lobsternya di sini. Nah, jadi saya kemarin pakai shelter jumlahnya 300-an.
Di dalam wadah ini shelternya itu 300-an. Nah, setelah proses pembesaran selama 1 bulan itu saya hitung-hitung lagi, ternyata yang berkurang itu cuman 20 ekoran. Nah, jadi shelter ini sangat penting untuk mengurangi sifat kanibal si lobster. Di lain kapasitas lobster ya. Jadi hal yang paling menentukan untuk lobster kanibal itu ada, yang pertama itu kapasitas lobster dalam satu kolam, yang kedua jumlah shelter. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini merupakan pakan. Nah, kalau kalian sudah memaksimalkan kedua ini tapi pakannya masih kurang, itu bisa aja sifat kanibalnya itu, tingkat kanibalnya itu tinggi lagi. Jadi kalian harus memberi pakan yang cukup dan pakan yang sesuai. Nah, sesuai ini gimana? Biasanya untuk pakan lobster itu dikasih takaran yang pas dan dikasih pakan-pakan yang tenggelam, karena untuk lobster itu kan berada di dasar, sehingga kita harus memberi pakan-pakan yang tenggelam. Nah, untuk lobster yang di sini itu kemarin jumlahnya 150, sisa 130-an itu udah tak pindah ke sini, ke wadah yang lebih besar. Nah, di wadah sini ini wadahnya lebih besar dan jumlah shelternya itu saya kurangi ya, karena dari luas kolamnya ini juga udah lebih besar, ini 50 kali 150. Jumlah ini kemarin ada 100 piro yo. Yes. Bukan ini. Ini wis yo. Terus pokoknya kemarin dari 150 itu sisa 130-an itu saya taruh sini semua. Untuk size-nya itu masih kecil-kecil ya. Nah, kayak gini. Masih 1 inci, usia 1 bulanan kayak gini. Loh, itu bukannya mati bang? Enggak, ini hidup ini. Kita coba lihat ya. Nah, itu hidup kan? Saking aja dia pura-pura mati supaya dilepasin lagi. Nah, itu hidup kan? Nah, jadi kayak gitu. Buat kalian yang ingin mengurangi sifat kanibal di lobster, itu kalian harus memperhatikan 3 faktor itu tadi ya. Yang pertama dari kapasitas lobster dalam satu kolam, yang kedua dari jumlah shelter, nah yang ketiga ini dari jumlah pakan. Nah, kayak gitu. Untuk pakan cadangan itu biasanya saya pakai tanaman air kayak gini ya. Nah, jadi ketika lobsternya atau ketika saya lupa untuk memberi makan, itu masih ada tanaman air yang bisa dimakan oleh si lobster, sehingga si lobster itu nggak jadi kanibal kayak gitu loh. Nah, kalian juga bisa taruh ikan-ikan kayak gini. Nah, ikan-ikan ini juga berguna sebagai pakan cadangan untuk lobster. Karena kan ikan kalau malam itu tidur di dasar ya, sedangkan kalau lobster itu kalau malam dia akan aktif mencari makan, sehingga dia itu biasanya makan ikan-ikan yang ada di sini. Tapi ya gak apa-apa lah, karena ikan-ikan yang di sini merupakan ikan-ikan cendolan. Jadi emang sudah saya siapkan untuk pakan cadangan si lobster. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenai lobster, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Buat komentar-komentar yang masih belum saya jawab, sabar ya, karena saya masih agak sibuk ini akhir-akhir ini. Oke, mantap. Ya, buat kalian juga yang mau request video mengenai pembahasan lobster, cupang atau gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya bikinin videonya. Dan saya akan mengusahakan untuk upload video setiap hari ya, karena untuk apa yang ngaranio, algoritma YouTube itu mengharuskan kita para YouTuber itu untuk mengupload video setiap hari, supaya jam tayang dan waktu tonton dan jumlah tontonan pokoknya untuk meningkatkan kinerja channel kita harus mengupload video setiap hari. Oleh karena itu saya akan mengusahakan upload konten setiap hari, mulai udah beberapa hari ini sih, udah semingguan paling saya upload setiap hari ya. Oke, mantap. Mungkin cukup sekian dari channel Langsvilan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya ya, like, comment, share, subscribe. Mantap jos. Sampai jumpa di konten channel Langsvilan lainnya. Mantap.